Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Masih bersama saya, Pastor Glenn Latuheru, dan masih bersama program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, dan kita melakukan aktivitas setelah kita merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya terlebih dahulu kita melihat, kita merenungkan, mencari tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sepanjang hari ini, sehingga itu menjadi rema dalam hidup kita. Kita dituntun, kita dibimbing, kita diarahkan ke dalam jalan-jalan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Hari yang baru, hari yang luar biasa, hari yang dahsyat, hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu ya Allah Roh Kudus, urapi kami sehingga pagi hari ini menjadi pagi di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Dan hamba berdoa biar setiap rekan-rekan Bible and Coffee yang menyaksikan siaran pagi hari ini dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar ini kami pelajari. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau sharing dalam Kejadian 28 ayatnya yang ke-15. Kejadian 28 ayat 15. Alkitab bilang begini, sesungguhnya aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang telah kujanjikan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, perkataan firman Tuhan ini betul kepada Yakub. Tapi kita mengerti bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepada keturunan Abraham, hal itu juga yang dijanjikan kepada saudara dan saya. Mungkin sebagian saudara bilang berarti janji itu bukan hanya kepada keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Ya, Alkitab jelas katakan dalam Galatia pasal yang ketiga, saudara, kalau kita baca Galatia pasal yang ketiga ayat 29 bilang begini, dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wow. Jadi kapan kita bisa menerima janji Tuhan? Ketika kita tinggal di dalam Kristus. Kita tinggal dalam Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Dan apa janji Allah? Janji Allah jelas tadi dikatakan Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai setiap kita lupa bahwa kita adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Selama kita tinggal dalam Kristus, selama kita tinggal dalam kasih Tuhan, maka kita percaya apapun yang kita kerjakan, lakukan yang terbaik. Karena tangan Tuhan yang menopang kita, tangan Tuhan yang menyertai kita. Bahkan secara khusus kalau hari ini engkau sedang memiliki rencana apapun yang kau sudah doakan di sepanjang malam, dan kau akan melakukan kegiatan sepanjang hari ini, kita percaya lakukan yang terbaik. Maka Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan membimbing kita, Tuhan yang akan memberikan kita hikmatnya dalam kita menjalani setiap hari ini. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan, ingatlah, jangan sampai keadaan kita saat ini membuat kita lemah. Jangan sampai keterbatasan kita, jangan sampai kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita menghalang-halangi kita untuk mengingat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena seringkali kita selalu berpatokan, ya tapi saya gak bisa pendeta, saya gak mampu, gak kuat, siapa saya gak layak. No, kita, saudara dan saya dilayakkan oleh darah Yesus. Betul, kita tadinya adalah orang-orang yang tidak layak, namun ketika kita menerima Yesus, ketika kita mengenakan Kristus, Paulus bilang, maka kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji yang sama yang diberikan kepada Abraham, keturunannya, Ishak dan Yakub. Bahkan janji itu juga kepada saudara dan saya. Sehingga akhirnya kita mengerti hidup kita ada untuk menggenapi janji Tuhan. Nah, karena itu saya pelajari begini.
Jangan sampai kelemahan dan keterbatasan kita menghalangi kita untuk menerima janji Tuhan. Bisa? Bisa. Karena menghalangi janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, itu merupakan apa? Lahir dari pikiran kita. Sedianya Tuhan sudah memberikan apa yang akan dijanjikan. Namun terkadang kita yang membatas-batasi, kita yang mengkotak-kotaki, kita yang menghalang-halangi untuk janji Tuhan, rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu saya pelajari begini, agar kelemahan dan keterbatasan kita tidak menguasai kita. Betul kita memiliki banyak kelemahan, betul kita memiliki banyak keterbatasan. Namun jangan sampai kelemahan keterbatasan ini menghalangi janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Lalu caranya bagaimana? Saya pelajari yang pertama, ingat. Yang selalu engkau ingat, jangan berfokus kepada kelemahanmu, jangan berfokus kepada kekuranganmu, jangan berfokus kepada keterbatasanmu, tapi yang kau fokus adalah apa yang jadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya fokus kepada janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan, tidak peduli kita masih lemah, tidak peduli kita masih terbatas, tidak peduli ada hal-hal yang mungkin kita masih bisa membuat kita lemah, namun kita akan tetap maju, kita akan tetap terus bergerak, kita akan tetap terus bertindak karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Jadi yang pertama saya pelajari, jangan sampai kelemahan dan keterbatasan kita menguasai kita. Karena itu yang pertama, ingat selalu fokus kepada janji Tuhan. Yang kedua, agar kelemahan dan keterbatasan tidak menguasai pikiran kita, stop untuk mengasihani diri sendiri. Wah, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri, me, myself, and I, maka kita akan menjadi orang-orang yang hanya mengasihani diri kita sendiri. Ya, saya nggak bisa, ya apa-apa, saya nggak mampu, saya nggak kuat, saya nggak akan pernah berhasil, saya nggak akan pernah bisa maju, saya nggak akan pernah bisa bangkit. Ya, rumah tangga saya memang udah seperti ini, ya saya memang orangnya karakternya udah seperti ini, nggak bisa diubah. Come on. Kita punya Tuhan yang cakap membuat segala sesuatu menjadi indah. Kita punya Tuhan yang sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Kita punya Tuhan yang sanggup memutarbalikkan keadaan. Sehingga akhirnya kita mengerti, kalau saya hanya berfokus kepada diri saya, maka saya tidak akan pernah melihat rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena saya hanya fokus kepada daging saya, kekurangan saya, kelemahan saya, ketidakberdayaan saya. Daud, jika dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri, maka dia akan menjadi orang yang stres. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang berusaha menjatuhkan dia. Tapi dia ingat, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi yang kedua saya pelajari, stop mengasihi diri sendiri. Dan yang ketiga, agar kelemahan dan keterbatasan tidak lagi menguasai pikiran kita, menguasai hidup kita, bangkit dari traumamu, bangkit dari perasaan-perasaan yang membuat engkau ini gak bisa, gagal. Bangkit. Kenapa? Bagian kita bangkit, saudaraku. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesanggupan, Tuhan kasih Roh Kudusnya. Lalu bagian kita adalah bangkit. Jangan justru apa? Kita bilang apa sama Tuhan? Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Namun kita lupa bahwa Tuhan sudah mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Bagian kita sekarang bangkit. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Sama-sama bilang sama saya pasti bisa. Saudaraku, saudara pasti bisa. Karena saudara tidak pernah berjalan sendiri. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Karena anugerah Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Secara singkat pagi ini kami belajar. Kami tidak lagi mau berfokus kepada kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan kami. Kami tahu selama kami masih tinggal dalam tubuh ini, selama kami masih tinggal dalam kemah ini, masih banyak kekurangan dalam hidup kami. Tapi hari ini kami mengerti firman Tuhan. Biar kami mau bangkit, kami mau maju, sebab kami tahu janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kami. Janjimu tidak akan pernah gagal, karena apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Bapa, biar firman termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Sobat Bible and Coffee yang menyaksikan siaran pagi hari ini. Mereka diteguhkan, mereka dikuatkan, sehingga langkah hidup mereka selalu mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.